Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali saya bisa menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara di dalam konten Indah Bersamamu ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita selalu diberikan kesempatan yang begitu banyak oleh Tuhan untuk kita boleh memilih apa yang harus kita kerjakan dan apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup ini. Di konten-konten sebelumnya saya ada berbicara tentang prioritas Bapak Ibu Saudara, di mana ketika Tuhan Yesus juga berkata tidak untuk hal-hal yang seharusnya kita pikir Tuhan itu turun tangan, tapi ternyata dia berkata tidak. Nah, di situ saya berbicara tentang prioritas Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bertanya, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi prioritas kita dalam hidup ini? Apa yang menjadi hal yang terpenting bagi kita sehingga itu ada di atas segala-galanya? Apa yang kita cari dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara? Nah, itu yang saya ingin bahas pada kesempatan persekutuan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak kita sama-sama kita merenungkan dalam hidup ini apa sih yang kita cari sebenarnya. Nah, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang hal ini, saya mau ajak kita tentunya terlebih dahulu untuk berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, maafkan kami Tuhan, kalau sering kali kami mengecewakan Engkau, kalau sering kali kami membiarkan Engkau menunggu-nunggu untuk kami datang dan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Ketika kami bangun pagi hari, ada banyak hal-hal lain yang terlalu langsung memenuhi pikiran kami, sehingga kami mengesampingkan Engkau Tuhan dan membiarkan Engkau menunggu dan menunggu dan menunggu. Kami merasa ada terlalu banyak hal yang jauh lebih penting daripada bersekutu dengan Engkau Tuhan. Maafkan kami Bapa. Biarlah lewat renungan hari ini Engkau menyadarkan kepada setiap kami, sesungguhnya Engkaulah yang kami perlukan di atas dari segala-galanya. Bahkan di hadapan-Mu saat ini kami mau katakan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Sebab detik Engkau lepaskan kami, detik yang sama itu juga kami hancur. Itu sebabnya kami butuh Engkau lebih dari segalanya. Tuhan, bantu setiap kami untuk kami boleh menempatkan Engkau di atas dari segala yang kami cari dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Berkati perenungan kami saat ini, sehingga kami boleh memahami isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut tentang apa yang kita cari sesungguhnya dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita untuk membuka firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu dari Mazmur 9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Baik Bapak Ibu Saudara, judul dari perikop ini, Tuhan pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud, aku bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas takhta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa.
kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namaku percaya kepadaku, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya, Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya, kakinya tertangkap pada jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya, Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri, Higayon. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa melupakan Tuhan. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pujian yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa jangan hanya mencari berkatnya, tapi cari sumber berkatnya. Jangan hanya mencari tangannya, tapi carilah wajahnya. Ku mencari wajahmu, Yesus kekasihku. Bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tatamu, oh Yesus Rajaku. Bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu. Ku percaya mujizatmu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatanmu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah. Amin. Takkan pernah kekurangan aku, namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktu
bersama sekali lagi katakan. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Saya mau mengutip sekali lagi Mazmur 9 ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema kali ini, izinkan saya bertanya sekali lagi. Apa yang kita cari di dunia ini? Kebanyakan orang pasti menjawab bahwa mereka mencari uang, kekayaan, popularitas, dan jabatan. Pikirnya, jika mereka sudah mendapatkan semua yang mereka cari itu, mereka pasti akan menemukan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini terlebih lagi kita lihat medsos itu betul-betul sangat-sangat mempertontonkan bagaimana orang-orang yang mencari popularitas, bagaimana orang-orang yang mencari kesenangan, kebanggaan, kepuasan dengan memamerkan segala sesuatunya. Dan mereka pikir ketika mereka sudah memiliki semuanya itu, mereka pasti bahagia dan puas. Benarkah demikian? Tidak. Kalau iya, tentu ada banyak selebritis dunia yang tidak mengakhiri hidupnya dengan tragis. Uang, kekayaan, popularitas, dan jabatan tidak menjamin bahwa seseorang akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Bukankah sudah saya katakan di dalam konten saya sebelumnya, bahwa manusia pada dasarnya tidak pernah merasa puas. Mereka selalu merasa kurang dan kurang. Bahkan mereka menempuh berbagai macam cara untuk mencapai titik kepuasan mereka, sekalipun itu bukan jalan yang benar. Lalu apakah juga yang menjadi tujuan kita? Ketika kita mau taat dan beribadah kepada Tuhan, apa tujuan kita? Coba kita renungkan dan jujur dengan diri kita sendiri. Apa yang kita cari? Apa yang menjadi tujuan kita ketika kita mau taat dan kita beribadah kepada Tuhan? Apakah supaya Dia memimpin kita kepada kesuksesan yang kita harapkan?
atau tujuan tertentu supaya kita dilepaskan atau dihindari dari badai kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi apa yang seharusnya kita cari dalam hidup ini? Untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup, apa yang harus kita cari? Tuhan memperingatkan kita hari ini untuk mencari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Itulah kata Tuhan yang menciptakan kita, yang mengetahui masa depan kita, dan yang mengasihi kita. Dialah Tuhan yang memberikan kepada kita apa yang kita cari. Seperti dikatakan di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sasaran utama dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, mencari Dia lebih dari apapun dalam dunia ini, percayalah bahwa kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan lebih, seperti tertulis di dalam Efesus 3 ayat ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bila kita membutuhkan perlindungan, carilah Tuhan. Sebab Dia adalah kota benteng dan gunung batu perlindungan, juga kubu pertahanan. Semua itu tertulis dalam kitab Mazmur. Dan bila kita menginginkan berkat, carilah Tuhan. Sebab di dalam Yohanes 10 ayat 10 tertulis, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya selalu katakan kepada jemaat atau teman sharing saya, Tuhan gak ada alasan bagi Tuhan untuk irit-irit sama anak-anaknya. Gak ada alasan Tuhan takut habis stoknya. Sebab semuanya jadi hanya dengan perkataannya. Jadi gak ada alasan Tuhan irit-irit, Bapak Ibu Saudara. Makanya dikatakan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tentu sebagai Bapak yang baik, rindu dong Dia melihat kita anak-anaknya hidup dalam segala kelimpahan. Masa ada Bapak mau lihat anaknya hidupnya pas-pasan atau bahkan kekurangan? Ya nggak mungkin lah, apapun akan dibuat untuk supaya mensejahterakan anak-anaknya. Bahkan di dalam kitab Filipi 4 ayat ke-19 dikatakan apa? Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan bukan hanya sekedar menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan nyawanya Dia rela serahkan untuk keselamatan kita. Sebab Dia adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 katakan, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, bila kita saat ini sedang hilang semangat dan tidak berdaya, carilah juga Tuhan. Sebab Yesaya 40 ayat 29 mengingatkan kepada kita semua. Dia memberi kekuatan kepada mereka yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dan bila kita sedang berbeban berat, datanglah hanya kepada Tuhan. Sebab Ia berjanji di dalam Matius 11 ayat ke-28, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, maukah kita dibimbingnya untuk mengalami Tuhan sekalipun kita harus melewati badai kehidupan.
Atau kita tidak mau melewat badai kehidupan, kita mau yang tenang saja di pinggir pantai, di tempat di mana kita mau dan yang menyenangkan, tapi tanpa mengalami kuasanya yang dapat menuntun kita berjalan di atas air. Pilih yang mana? Mau hidup tenang, aman, tidak mengalami sesuatu, tapi melewati badai dan mengalami bagaimana kita bisa berjalan di atas air bersama dengan Dia. Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, carilah Tuhan saja, maka kita akan memperoleh apapun yang kita inginkan. Ingat Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi bantu saya mencari satu kata yang tidak termasuk di dalam kata semuanya. Apapun yang Bapak Ibu sudah sebutkan sudah termasuk di dalam kata semuanya yang akan ditambahkannya kepada setiap kita ketika kita mencari Dia di atas segalanya. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tata-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan indah pada waktunya. Segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan, Kau membuat segalanya indah pada waktunya. Kami menari Engkau, kami cari wajah-Mu, bukan sekedar tangan-Mu. Kami mencari
hadir-Mu di setiap langkah hidup kami, Tuhan. Kirala boya rabashina, carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Buka hati kita, sebab di dalam hati kita ada satu tempat kosong yang tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun. Sekalipun kita sudah memperoleh segalanya, tempat itu tidak akan pernah dapat terisi oleh apapun selain oleh kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya buka hati kita, cari Tuhan, maka engkau akan mendapatkan segala-galanya. Haleluya, haleluya. Tuhan yang kami perlu, di atas dari segala yang kami perlu Engkau Tuhan. Di atas dari segala yang kami butuhkan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Di atas dari segala yang kami minta penyertaan-Mu Tuhan. Di atas dari segala yang kami harapkan, kami berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah yang dapat memuaskan haus jiwa kami. Hanya Engkaulah yang dapat memenuhi segala keinginan kami. Hanya Engkaulah yang dapat menjawab setiap pertanyaan yang ada di hati kami. Hanya Engkaulah yang dapat memberikan kelegaan dalam hati kami. Hanya Engkaulah yang dapat memberikan damai sejahtera yang tidak seperti dunia berikan kepada kami. Itu sebabnya tidak ada hal lain yang kami cari, yang kami perlu, yang kami butuh, yang kami ingin, yang kami harapkan selain daripada-Mu Tuhan. Selain Engkau, tiada yang kami inginkan di bumi ini. Mari semua kita yang setuju, sama-sama kita mau katakan,